Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu di bulan Mei 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Energi bacaan ini juga bisa vice versa. Bila ini bukan energi kamu, bisa jadi energi dari seseorang yang dealing sama kamu, yaitu pasangan kamu. Oke. Satu lagi ya. Oke, yang pertama ada Three of Swords, Seven of Swords, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, the Sun, Six of Cups, the Star, Knight of Wands, Ten of Cups, dan Three of Wands. Oke, saya ngelihat di sini sepertinya beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan masalah hati ya, masalah hati, perasaan. Ada yang tersinggung nih gitu ya. Ada yang ngerasa dilukai ya. Bisa jadi ini bukan milik kamu ya, bukan kamu yang terluka gitu. Karena ada beberapa di antara kamu yang memiliki ascendance Aquarius ya. Di rumah yang ke-9, kamu kurang peka orangnya, kurang sensitif gitu, kurang paham gitu bagaimana perasaan orang lain. Ada orang lain sakit hati pun udah tersinggung sakit hati atau gimana, kamu ngerasa itu nggak ada gitu. Kurang peka gitu terhadap orang lain gitu ya. Nah, sebaliknya di sini saya lihat itu bisa jadi energi kamu yang sangat peka sekali, sakit hati, dan sepertinya pasangan kamu kurang paham akan perasaan yang kamu rasakan. Ya, ada situasi ini yang membuat kamu menjadi sedih gitu ya. Yaitu ada tindakan-tindakan ceroboh, tindakan-tindakan yang di luar kesadaran, ya. Kurang hati-hati di dalam bertutur kata atau mengucapkan suatu hal ya. Saya ngelihat ini sepertinya pasangan kamu ya mengucapkan beberapa kata atau tindakan yang menyakiti hati kamu, dan dia nggak berpikir bahwa itu udah melukai perasaan kamu ya. Saya ngelihat di bulan Mei ini sepertinya dia akan belajar untuk memahami perasaan kamu ya. Ya, saya ngelihat kamu di sini sepertinya sudah pengen menikah gitu ya, pengen hubungan yang baik dengan pasangan kamu. Ada juga beberapa di antara kamu yang pengen balikan sama orang lama nih gitu. Ya. Dan tapi saya nggak menjamin ya, kamu yang pengen balikan sama orang lama bakalan bisa ketemu bisa menyatu ya, bisa bersatu kembali dengan orang lama. Karena saya nggak lihat di sini ada Three of Wands. Kalaupun misalnya ada pertemuan, ada kumpul-kumpul bareng dengan keluarga ya, itu bisa jadi karena ada suatu acara seperti Idul Fitri ya, yang mempertemukan kamu dengan orang lama, tapi bukan berarti akan bersatu kembali. Karena saya nggak ngelihat di sini kemungkinannya 100%. Ya. Beberapa di antara kamu yang jomblo nih ya. Saya ngelihat akan ada pertumbuhan untuk bersemangat nih mencari atau menunggu seseorang yang pas ya. Ada pertumbuhan rasa percaya diri yang muncul dari dalam diri kamu ya. Ada harapan-harapan positif mengenai seseorang yang pada akhirnya kamu sadari bahwa dia adalah seseorang yang ada selalu untuk kamu ya. Saya ngelihat di sini ada nih beberapa di antara kamu ya. Tadinya kamu nggak ngerasa bahwa si dianya ini kamu kurang peka gitu sama si dia ini gitu ya,
kurang menaruh hati 100% terhadap si dia ini. Tetapi lambat laun ya ada cerita di mana hari-hari kamu diisi dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ya, bersama dengan si dia. Nah, ketika pengalaman-pengalaman ini nih yang mengajarkan kamu bahwa ternyata nggak ada yang lebih baik daripada dia gitu. Ya, oke. Untuk the bottom of the deck kamu ada Six of Wands, ada Queen of Wands ya. Ada semangat ya di dalam hubungan yang sudah kamu jalin walaupun awalnya kamu kurang yakin gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu yang masih jomblo ya, semangat untuk menemukan pasangan yang bisa kamu jadikan sebagai ibaratnya teman untuk berbagi gitu ya. Teman untuk berbagi. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan ini ya. Nggak ada yang lebih membahagiakan daripada rumah kan gitu. Ya. Tidak ada yang lebih menguntungkan dibandingkan memiliki pasangan yang menghadirkan suasana-suasana rumah nih terhadap kita. Ya, bisa jadi kamu memiliki pasangan yang modern, yang unkonvensional ya, tidak kolot gitu. Tapi dia hidupnya terlalu bebas gitu. Nah, pasangan yang seperti ini enggak akan memberikan kamu kebahagiaan dalam jangka panjang. Tapi pasangan sepertinya yang kamu butuhkan ya adalah pasangan yang memberikan kehangatan suasana di dalam rumah semacam gitu. Ya, ada masa depan di sana gitu ya kan. Inti dari masa depannya adalah membangun keluarga. Ada kebahagiaan, ada rasa hangat. Semacam itu tuh yang kamu inginkan di sini. Oke, saya klarifikasi untuk setiap kartu ya. Ada di Emperor, The Wheel, Six of Wands, Page of Pentacles, Queen of Cups, the Sun, Eight of Swords. Oke. Ada Judgment, ada juga The Fool dan Four of Wands. Iya, beberapa di antara kamu pengen sekali menikah ya, udah pengen menikah ya, pengen membangun bahagia rumah tangga ya, pengen memiliki pasangan yang menghadirkan suasana-suasana atau kehangatan di dalam rumah. Tapi apa boleh buat, sekarang aku masih terjebak dengan situasi atau masalahku sendiri yang belum bisa aku selesaikan. Aku butuh nih seseorang yang ada selalu bagiku di saat aku susah. Nah, seperti ini nih untuk kamu-kamu yang jomblo. Dan beberapa di antara kamu ada yang sudah mendapatkan itu gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya sepertinya kamu kurang peka akan hal itu. Tetapi di akhir bukan di akhir ya, di bulan Mei inilah ya, ada semacam kesadaran, keinginan untuk membangun koneksi yang lebih baik dengan pasangan. Kamu di sini belajar untuk lebih peka memahami pasangan kamu ya. Ya. Bagaimana perasaannya supaya dia juga enggak sakit hati, yang nggak kecewa sama kamu ya, karena ada beberapa di antara kamu ini kurang memperhatikan perasaan dari pasangan gitu ya. Perasaan kamu aja yang kamu perhatikan gitu ya. Dan bulan ini sepertinya mengajarkan kamu untuk lebih dekat lagi dengan keluarga kamu sendiri ya, lebih kena gitu ke perasaan kamu gitu ya, lebih belajar untuk memahami perasaan orang-orang di sekitar kamu, mengenai ya kalau misalnya aku buat gini nih, aku ngomong gini nih, gimana perasaan mereka gitu ya kan ya. Ada semacam keinginan untuk mengubah tindakan perilaku dari dalam diri sendiri, saya lihat di sini ya. Iya.
Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance ya. Tapi sebelumnya di sini saya ngelihat ada the lovers, ada juga the magician. Ada beberapa di antara kamu sepertinya yang dealing dengan energi Gemini ya. Ya, energi Gemini ini yang sepertinya mencabik-cabik hati kamu, tapi dia mencabik-cabik, dia memberikan pelajaran berharga bagi kamu. Bahwasanya ini loh gitu, kamu jangan mentingin perasaan kamu aja terus Libra. Kamu juga harus ngerti perasaan orang lain. Apa yang kamu lakukan itu nyakitin orang lain tahu gitu ya kan. Ya bisa jadi memang seseorang yang memberikan pengajaran seperti ini bukanlah seseorang yang berjadi Gemini, tapi situasi gitu ya. Atau zodiak lain, tapi ini energi yang bekerja di sini nih menuntun kamu ke arah itu adalah energi Gemini kalau saya lihat ya. Ya, dan Gemini ini di-rule oleh planet Merkuri. Ya, saya ngelihatnya dari sini nih gitu. Ya. Ini planet Merkuri. Ya. Oke, ini saya ngelihat semacam ada pergeseran gitu ya, perputaran gitu ya. Ini yang memutar seperti yang saya katakan tadi, mencabik-cabik atau mengoyak-oyak hati kamu, perasaan kamu gitu ya kan. Pedas ini rasanya ya, hingga membuat kamu sedih gitu ya. Tapi justru ini yang menyadarkan kamu gitu ya, bahwasanya nggak ada yang lebih baik daripada si dia, bahwasanya tidak ada yang lebih hangat dibandingkan keluarga, semacam gitu ya. Semacam tadinya masih lirik keluar gitu ya, masih banding-bandingin keluar, tapi setelah merasakan sakitnya, kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa berpisah dengan dia. Oke, ini juga bisa berbalik ya, bisa jadi bukan kamu tapi dianya ya. Yang penting, yang pasti saya ngelihat di sini ada semacam kesadaran yang membuat semacam gini nih ya, di garis bawahi. Oh iya ya, ternyata nggak ada yang lebih baik dari dia. Nah, perkataan ini bisa berasal dari kamunya atau dari si dia. Tergantung siapa yang memiliki perasaan ini. Kalau kamu nggak memiliki perasaan itu adalah pasangan kamu. Oh iya ya, dia yang lebih baik. Saya juga melihat ada nih beberapa di antara kamu dealing dengan seseorang yang berenergi Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo ya. Sepertinya ini menantikan kamu, menunggu kamu kembali gitu ya, yang udah berpisah ya. Ada juga yang LDR-an ini nih ya, mereka menunggu kamu ya, menantikan kamu bagaimana supaya bisa bersama, menikah gitu ya. Nah, ada yang udah berpisah nih, dan mereka menyadari bahwa oh iya ya, Libra itu yang lebih baik. Wow, amazing. Oke, saya akan menyediakan di sini 3 ya, 3 kartu, dan kamu akan memilih salah satu di antara 3 yang tersedia di sini. Ini spiritual guidance yang memastikan sebenarnya sejenis energi mana yang lebih dipilih oleh situasi energi kamu sekarang, kondisi energi kamu sekarang. Kamu lebih memilih energi yang positif, yes, yang baik ya, atau kurang baik ya. Kalau dia baik yes, kalau kurang baik no. Ada juga 50-50 ya. Oke, siap ya untuk yang pertama. Yang pertama, Five of Pentacles ya, ini energi yang kurang baik ya. Ini no ya, kamu masih terjebak pada pikiran-pikiran negatif, pada sakit hati. Kamu masih dealing dengan masalah hati nih yang tersakiti. Belum bisa move on dari perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan dari pasangan kamu yang menyakiti hati kamu ya, yang membiarkan kamu sendiri, yang meninggalkan kamu, semacam itu. Jadi kalau kamu nggak bisa lepas dari sini nih, masalah-masalah atau energi-energi negatif itu masih akan tetap mengikuti kamu gitu ya. Untuk yang pertama ini no. Oke, yang kedua ada Three of Swords. Wow,
Ini menyedihkan sekali ya. No, ya ini bukan sesuatu yang baik. Ya, sama tadi dengan yang pertama ya. Sepertinya kamu perlu ini belajar untuk memahami diri sendiri juga ya, lebih peka terhadap kebutuhan jiwa atau psikis kamu. Apa hal-hal yang bisa menyembuhkan luka di hati kamu ya, itu harus ditelusuri sampai ke alam bawah sadar. Banyak-banyak bermeditasi, berdoa ya, belajar mengenai alam bawah sadar atau psikologi. Mungkin konsultasi penting bagi kamu ya, supaya bisa menemukan teknik atau cara yang tepat untuk menyembuhkan hati yang luka. Kadang hati yang luka itu tidak harus disembuhkan dengan penyelesaian dengan orang yang melukai. Orang yang melukai harus minta maaf, nggak harus seperti itu. Tetapi menyembuhkan diri sendiri dengan menghadirkan jiwa yang besar untuk memaafkan, semacam gitu. Ya, oke, ini no ya. Yang ketiga ada The Chariot. Wow, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya ditinggal meninggal. Kalau saya ngelihat ini seperti ditinggal meninggal, dan perasaan sendiri ya, berjuang sendiri ya, dihadapkan pada masalah hidup yang berat, itu membuat kamu sedih terkadang ya, sakit gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat dari Chariot di sini ya ada optimisme, ada semangat untuk menjalani hidup, ada semangat untuk berjuang. Udah, kita lihat ke depan gitu. Yang penting saya berusaha gitu ya. Kalaupun saya sendiri udah tinggal mati oleh pasanganku sendiri ya, ini untuk yang ditinggal mati. Ada juga ini yang ditinggal dihianati gitu ya. Ya aku berjuang sendiri ya. Hidup harus dijalani, harus ditempuh gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang single nih ya. Saya nggak lihat kamu akan mencari situasi atau tempat atau cara bagaimana kamu bisa ini menyembuhkan hati kamu. Kamu akan terus di sini belajar ya, memperjuangkan diri kamu. Ini bagus, ini positif dia. Walau terkadang ada sifat-sifat atau sikap-sikap yang impulsif di sini ya. Perlu ini diwaspadai ya, jangan sampai ada tindakan-tindakan kamu yang melukai diri kamu atau secara tidak langsung menimbulkan respon balik dari orang lain, sehingga ada respon atau perkataan tindakan orang lain yang dealing dengan kamu yang menyakiti hati kamu ke depannya gitu. Jadi ini apa ya, sebab akibat ibaratnya ya. Belajar sebab akibat. Kadang orang menyakiti kita karena memang ada tindakan atau perkataan kita yang gak baik menurut mereka gitu. Jadi belajar itu memaafkan diri sendiri, juga bisa belajar memahami kondisi atau situasi orang lain juga gitu ya. Itu akan mengajarkan kita untuk bisa memaafkan orang lain tanpa mereka harus meminta maaf terhadap kita ya, seperti yang saya katakan di sini. Oke, yang ini bagus banget ya. Yang penting adalah berhati-hati, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang menyakiti hati kamu ataupun pasangan kamu. Intinya untuk Libra ya, saya ngelihat di sini ada semacam keinginan untuk belajar lebih sensitif ya. Ada juga ini beberapa di antara orang yang dealing sama kamu ini ngerasa ya, oh iya ya, ternyata Libra itu yang lebih baik gitu ya. Oke, demikian untuk Libra, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.